Pakar telematika Roy Suryo mengajukan perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK terkait kasus meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Jokowi. Permohonan itu diterima dengan dikeluarkannya surat rekomendasi perlindungan terhadap Roy. Ia pun berterima kasih atas keluarnya surat rekomendasi perihal perlindungan terhadap pelapor kasus penyebaran meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Presiden Jokowi tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Fandi Permana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fandi. Ya, baik. Melaporkan langsung dari kantor LPSK Jakarta bahwa tadi pagi pakar telematika Roy Suryo menyambangi LPSK untuk menerima surat rekomendasi terkait dengan permohonan perlindungan saksi dalam kasus yang menjerat Roy, yakni kasus penyebaran atau pengunggahan meme stupa yang diedit mirip wajah Presiden Joko Widodo. Dalam pernyataannya tadi, Roy mengaku bahwa pengajuan atau permohonan itu sudah dilayangkan tak lama setelah Roy melaporkan 3 akun pengunggah pertama, yaitu akun Twitter yang diduga mengunggah pertama kali terkait dengan foto meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Jokowi. Dan surat itu juga sudah diterima Roy, dan permohonan saksi atau permohonan perlindungan untuk Roy juga dilakukan karena Roy kerap mendapatkan teror baik teknis maupun non teknis, meski ia tidak menjelaskan lebih detail bagaimana teror itu terjadi, namun ia hanya mengatakan bahwa pelaporan atau pengajuan permohonan untuk meminta perlindungan dari LPSK terkait dengan kasus yang saat ini masih berproses di Polda Metro Jaya. Dan diterbitkannya surat rekomendasi itu juga dibenarkan oleh Wakil Ketua LPSK, yakni Edwin Partogi. Edwin juga menyebut bahwa Roy memang telah mengajukan permohonan perlindungan saksi, di mana pada kasus ini Roy lebih dulu melaporkan kasus penyebaran atau pengunggahan meme stupa itu pada tanggal 16 Juni. Dan pihak LPSK lalu melakukan kajian, dan setelah melakukan beberapa proses administrasi, akhirnya surat rekomendasi itu diterbitkan sehingga penyidikan terkait dengan kasus yang menjerat Roy yang berproses di Polda Metro Jaya agar ditunda terlebih dahulu, sebagaimana Roy telah melakukan pelaporan lebih dulu pada tanggal 16 Juni 2022. Seperti diketahui, Roy juga dilaporkan dalam kasus unggahan meme stupa tersebut oleh perwakilan umat Buddha, dalam hal ini Dharma Pala Nusantara, sehari setelah Roy melapor atau tanggal 17 Juni 2022. Meski begitu, memang penyidikan terhadap kasus baik status Roy yang sebagai terlapor ataupun pelapor, LPSK menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus itu terhadap penyidik di Polda Metro Jaya. Dan juga tadi kuasa hukum dari Roy Suryo, Fitra Romaduni, mengatakan bahwa pengajuan permohonan perlindungan saksi ini memang dilakukan berdasarkan pengakuan Roy yang memang membutuhkan atensi dari pihak LPSK. Karena memang selain mendapatkan teror, dan juga muncul beberapa fitnah di media sosial yang menyatakan bahwa Roy Suryo telah melakukan dugaan penistaan agama terhadap umat Buddha. Padahal memang kasus tersebut masih berproses dalam tahap penyelidikan di Polda Metro Jaya, baik status Roy yang sebagai terlapor maupun pelapor. Dan tadi informasi terbaru juga kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Zulpan mengatakan bahwa pihaknya menghormati langkah dari Roy Suryo yang mengajukan permohonan perlindungan dari LPSK. Namun pada intinya pihak Polda Metro Jaya tetap akan profesional untuk melanjutkan atau menyelidiki kasus
pengunggahan meme stupa Borobudur itu sampai dengan tahap pemeriksaan baik saksi maupun ahli. Karena memang kasus ini masih berproses di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Mei. Ya, baik, terima kasih rekan Fandi Permana atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Roy Suryo. Berikut tayangannya untuk Anda. Beliau juga masih berada di Tanah Suci, ya. Kemudian kepada Pak Brigjen Purnawirawan Ahmadi, Wakil Ketua SPK dan tim, termasuk tadi yang ada di dalam ada Pak Syahril, Pak Faili dan juga Pak Paskalis yang menerima kami semua. Kenapa kami cepat tadi? Karena sudah ada beberapa teman tadi yang ketemu dengan saya dan tim sebelumnya. Karena memang kami datang hari ini adalah untuk menerima hasil. Dan terus terang, ini nilai ta'ala teman-teman. Saya tadi belum tahu hasilnya apa. Ya, benar-benar belum tahu. Dan kami surprise, kami sangat berterima kasih, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Suratnya sudah terima, ya. Dan isi suratnya begini. Jadi kenapa kami harus mengajukan ke LPSK? Ya, karena tadi ada yang belum datang. Tanggal 7 Juni itu ada meme yang beredar di media sosial, ya, meme yang melakukan rekayasa terhadap salah satu stupa di Candi Borobudur, ya, orang menyebutnya itu rupang Buddha dan sebagainya, dan sebagainya. Tanggal 8 sudah ada media massa yang memuatnya, ya, dan itu sudah viral di mana-mana. Tanggal 9 diunggah lagi oleh orang yang lain, dan tanggal 10 ada orang lain lagi yang mengunggah, dan itu di-mentionkan kepada saya langsung. Berdasarkan mention itu, saya kemudian memang melakukan repost, ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.